Netizen tuh makanya orang matah apa nih matah yang matah bini cuma kan goreng atau labi bang lebang minimal akhir tahun ini kan ngelapis 3M 3M beli Robicon duo nah kan man mudah bini sisa nih bini 1 juta bini 20 juta tuh nggak beli api 5, 4, 3, 2, 1 and story together. Oke, story together kali ini kedatangan Nak Truno lah nih. Halo nih. oke halo Halo. Swastiastu. Swastiastu. Ngomong-ngomong kok lain feel-nya di sini nih, gak kayak di live. Nah, biasa kan ya Masa biasa. saya nggak ada apa-apa pokoknya tilah monean kan live atuh mone Tuh. saya nggak ada pembedaan Apa ngajakan perbedaan di live ngajak sing live? di live tuh kan pembawaan biar nyari ciri khas pangsing bak nak matuh ini live medagang biasa beliu nak Beliau. Gitu. Beli. Mujang beli ngelah ide bisa live di TikTok sampai rame gitu. Engket sih awal mula no. tuh awal mulanya iseng-iseng buat akun TikTok malu tuh gara-gara akun IG kena hack pertama Oh. akun IG yang pertama kena hack terus buat akun IG baru lagi sebelum IG kena hack tuh udah kenal sama Deokta Deokta TikToker tuh kenal sama dia nyuruh coba buat akun TikTok buat akun TikTokernya biar bisa ngetag hasil endorse-nya dia dulu kemarin di sana buat akun TikTok habis itu setelah IG hilang baru berpikiran coba push di TikTok dulu nih penjualan kayaknya belum ada karena ada kemarin satu toko yang udah buat TikTok duluan kan cuma coba dah kebung dulu akhirnya ya bisa dah create konten. Berarti beliau dari dulu udah jualan udang dia? Kalau bisnis udang dari 2018, tapi kalau bisnis lain ada. Wih, banyak bisnis berarti beliau? Iya, pebisnis emang. Pembisnis. Nggak bekerja. Nah, beli memang dasarnya orang kalau misalkan orang jualan udang kan kebanyakan orang seni lah kita bilang. Beli sebenarnya orang seni beli. Seni? Seni medagang. Seni. Gini, banyak persepsi di kalangan umum kalau yang jual udang tuh pakaian adat tuh pasti orang-orang yang berkecimpung di seni kan gitu biasanya. Ya. Tapi enggak mesti gitu. Tapi bisa orang yang memang lulusan bisnis bisa juga. Saya kan lulusan manajemen bisnis hospitality sebenarnya, lulusan perhotelan. Ini tuh yang Nak Truno Lahne itu bisnis kedua saya. Bisnis pertama saya tuh Putra tuh mobil. Nama Putra. Apa Putra ya? Nah, si namanya. Putra tuh mobil PUB yang dimodif medagang tuh. Okay. Itu mobil itu adanya Putra. Putra tuh udah jalan dari 2015 buka sampai kemarin pas pandemi. Agak turun di Singidang. Nah, pas sebelum pandemi itu ngelah ide muka bisnis apa deh nah demannya karena saya suka mepayas gitu istilahnya awal dari deman mepayas dan sing deman belanja tidak suka belanja jadi kalau misalnya mau udang beli kain aja buat sendiri saput beli kain aja isi tepi sendiri gitu awal dari sana terus coba dah buka bisnis mumpung ada modal waktu itu 2018 mumpung ada modal buka bisnis kontrak toko di depan rumah, kontrak buka bisnis kecil-kecilan, lama prosesnya. Jadi intinya kalau misalnya pedagang udang tidak harus, tapi kebanyakan memang pedagang udang pasti anak seni, kebanyakan. Tidak dipungkiri lagi karena di Bali memang seperti itu, kebanyakan pasti bisa seni. Kalau saya bisa, megambar bisa, ngigal sing sangat bisa lah. Megambar bisa, ngigal sing sangat bisa, tapi sing seni, sing lulusan seni. Ngigal sih bisa. Sing bisa. Kerauhan bisa mungkin. Kerauhan bisa. Style beli kan gue keren saja loh. Kayaknya bisa nggak sih sama kayak apa main gile ini. Nih kan persepsi masyarakat tuh pasti kebanyakan ya nak medagang udang pasti nak seni. Ya kebanyakan gitu nak orang. Setiap nak gini Gus, misalnya cingaknya nyait udang di toko kan. Gus lulusan seni Gus. Dan yang lulusan perhotelan bingung semua. Kok bisa lulusan ya? Bisa lah.
otomotif Bu belajarnya gitu. Otodidak maksudnya. Nah, sekarang beli sing demen mau belanja. Nah, ibu beli live, yang balik live beliau. Siap. Sing demen mau belanja. Tapi netizen tuh liu mempersepsikan bahwa beli baru mau belanja kan ya. Tapi mau belanja apa? Wah, Sekan dah beli. sing. Tu nak kemo kan nyak melalui Oh. ngecek kan malu Ngecek, atau sing melapi. Wah, gorang. Rubicon yang kan rencana. Rencana akhir tahun nih. Akhir Pangidang. tahun nih. Makanya terus nge-push live siang malam Pangidang kan sugih tahun nih. Karena banyon beli ya kan, harus mau belanja Harus belanja Pangidang yang sugih pokoknya. di Kayak Rubicon. Rubicon dua. Berapa kau beli Rubicon? Dua selam nyak barak. Barak banyon. Bang Pedidi nyak masih selam. Tiap tim di barak. Sing mana? Mana man? Pangidang yang nanya calon 2035 lah. Nah, beli kan sering live tuh. Awal Kak Pidan sih awal nak live tuh beli tuh nak komen tuh beli udang isi lampu sih, beli udang isi busung di cara-cara gitu tuh. Pidan tuh awalnya beli. Pidan nah. 2 bulan yang lalu pesannya. Apa dari dulu, dari pertama live dua bulan yang lalu kayaknya 2 bulan yang lalu. Pertama live nggak seramai sekarang. Ya Sungkara sekarang kan sampai tertinggi kemarin sampai 3.000 orang nonton. Tertinggi setelah viral kemarin. Cuma awal-awal paling nak balik aja 40 50. Cuma pertanyaan tuh ada setelah mau nak balik sekitar 100-an. Pertama live paling nak balik 40 orang, 50 orang tapi konsisten harus live mulu. Terus pas nak mata konto tuh ada nak screen kan ya? Screen layar ada nih. Ada yang screen layar terus di upload sama dia di TikTok, boom. Semua info-info yang di Bali gini ngepost tuh dah. Puas ya. Langsung habis itu langsung dah penontonnya naik ke 1.000, 2.000 pas pertama tuh sampai 3.000. Sekarang tembus paling di 1.400 paling kisaran segitu sekarang orang nonton live. Oh, berarti yang ngajakin beli naik itu clickbait yang ada orang-orang yang suka clickbait yang ada di Bali ya, yang ngepost tuh. Ya, yang banyak sekarang repost tuh, terutama sama kayak Medan lah. Oh. Medan kan kayak gitu. Medan. Sama di Bali mungkin gitu, mungkin mudah-mudahan bisa seperti Medan ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Nak Runo lah nih. Nah, Runo lah nih pokoknya. Udah ngisi lampu pokoknya. Hah? Udah ngisi lampu. Beredili. Sing hadap Ada. sing. Pak Sing jadi ada i. Nih. Sorry saya ada Nah. i. Apa perbedaan di jualan live sama di toko? Karena pasti ada yang membedakan. Kalau di live dengkek kan karena nyari konten, nyari apa? Karakter. Kalau di toko sing perlu dengkek live nak nyan. Di toko biasa kan, cuma ada pembawaan bercanda dikit kan. Bercanda dikit. Berarti Pemaksaan, pangyak yang belanja beli udang besi, oko kan paksa beli saput. Pokok pemaksaan kan paling ngalian agang sugih. final beli Memang Rubicon. nyidam beli Rubicon, pokoknya pemaksaan yang sing beli saput atau beli saput jak udang sing udah dimulih dan harus beli saput jak udang di toko. Oh, sistem marketing. Ya. Marketing. Pokoknya pembeli pangidang belanja lebih kan 100 gitu. Minimal 7 juta lah belanja. Ada sih nggak kena belanja beli? Beli bengah nih belanja mat betang saya toko kalau kiri tutup. Teko pembeli. Beli ya saput, udang. Bemat beli ngantos ya coba-coba aja. Buang terus beli. Belum aja. Stut peleng ya. Sing ada. Paling biasanya lah ya beli malik lah kan bisa lu mau tutup terpaksa biasanya kayaknya dari mimik muka ini terpaksa ya biasanya. Terpaksa paling beli ya udang sih gitu jadi apa ya. Karena tinggal bertoko bertutup tapi sampai sing beli itu sing dayanan. Sing tenan. Ya nak pas rame nak melipat kan liu. Kayak hari raya itu kan rame biasanya toko makanya sekarang mau buka lah lagi satu. Gitu biar sing pocol nak kamu. Padahal masih nak leng joh-joh, pasti rugi nak kamu. Gitu. Berarti yang masalah tuh sing ten berarti nak sing ada. sing ada. Yang sampai ada nak sing belanja pokoknya kedang yo belanja bener. Ah, pokoknya gitu kan prinsipnya. Galak berarti honor no? Tidak boleh metalang boleh. Nah, beli. Jadi pasti penonton-penonton atau penggemar media sosial di Bali itu sing nawang ada naslin beliau. Nya sebenarnya ada naslin beliau.
Dia nak nawang kan, nak tuna lah nih. Tuh dia nak nawang. Jadi, nyesi ada nasi beli tuh. Lagu gitu sih nawang. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ada nasi senarai wahnya tinggal orang alih higenya nih bahasa Inggris apa bro no. Ada nasli ne Dewa Putu Yogi Andika. SS Tepar gitu ada misi. Sarjana saya terapan pariwisata tapi medagang udang. Sing kengken tuh. Yang penting bekerja. Ya. Sing bekerja. Memperkerjakan orang. Astungkara lah. Astungkara beli. Selalu maju pokoknya. Nah, jadi nih pasti yang urin nih anggap pindah beli masuk pariwisata. Terus tiba-tiba beli medagang udang atau buka bisnis lain, pasti nak konyang nak metakon sih nak. Jadi medagang kita di rugi kuliah sih nak metakon kita beli. Ben cerita 5 tahun yang lalu Ben parah sebenarnya. 5 tahun lah, 7 tahun. Sebenarnya lulus kuliah kan 2015. 2015. Itu sebenarnya saya yang dapat beasiswa ke Australia S2. Nah, beasiswa Australia S2 karena teman ngajakin buka bisnis. Sebelum lulus sudah dipinjemin uang sama bapaknya teman 100 juta black. Ini pakai modal usaha berdua kalian digituin kan. Mikir dah. Ambil apa enggak gitu mikir. Coba dah. Ini keputusan bersama karena sudah ada uang. Coba aja jalanin bisnis. Buka Putra tuh pertama minjem uang 100 juta. Modalnya sertifikat rumah teman. Karena bapaknya percaya sekali sama saya. Dianggap keluarga lah, dianggap anak. Tuh udah buka bisnis. Perjalanannya tuh gak semulus yang dipikirkan orang-orang. Bisnis itu susah. Bisnis itu sangat sulit. Jangan kalau misalnya baru punya ilmu setengah, jangan ada terjun bisnis. Kalau punya mental setengah, jangan terjun bisnis. Biar nggak nanti dibilang gitu dah. Biar sing pocol kuliahnya, kuliah dini bang sing pocol kene buka bisnis sing di aponya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau terjun bisnis, sekarang kena di itu sing di nengo-nengo. Pas buka pertama bisnis saya itu 4 bulan sing bekal apa? Sing nggak ngasil sama sekali. Cuma kita tetap berusaha dan berdoa istilahnya. Memang doa pasti akan membantu. Di bulan keempat ada jalan buka das. Dapat tempat di depan La Favela. Kalau nawang La Favela di sana dulu. Cuma sekarang sudah tidak bisa lagi di sana. Tinggi dangan itu di sana buka lumayan lah. Dapat bisa utang itu lunas di sekitar 14 bulan, 14 atau 16 bulan. 100 juta itu udah lunas 1 tahun setengah kurang lagi dikit. Udah lunas 100 juta tuh terus jalan-jalan ikut event-event banyak ikut. Jadi sekarang sudah ada 2. Di akhir 2019 sudah beli mobil lagi 1 kan. Cuma gara-gara pandemi, gitu dia nggak bisa jualan lagi. Sekarang ikut eventnya. 2018 tak bilang tadi buka bisnis. Banyak yang bertanya, ngapain buka bisnis kerja aja keluar negeri? Pasti banyak tawaran. Saya kemarin kan banyak tawaran untuk berangkat ke kapal, saya tolak. Hotel-hotel banyak yang karena mungkin passion nggak ke sana. Mungkin passion pengen mandiri. Kemarin sempat nyoba ke Prancis sebenarnya udah berangkat. Seharusnya berangkat, cuma 2017 itu ada bom. Nggak bisa berangkat. Ke Australia juga nggak bisa berangkat. Atau memang sesuatu Jumah mungkin. Sing tadi keluar dari ini terpaksa sih memang demen buka bisnis jadi gitulah. Sing ada anak kene sih dari orang tua sih tidak mempermasalahkan semasa itu menghasilkan. Yang sing menghasilkan mungkin bermasalah. Pasti dong. Kuliah 4 tahun manajemen bisnis hospitality ujung-ujungnya jadi dagang udang kan orang tua mana yang juga mengizinkan sebenarnya. Pasti pengen apalagi keluarga besar pengen saya sebenarnya ke kapal pesiar dulu. Kapal pesiar ya? Kapal pesiar dulu, cuma nggak ada passion sama sekali kayaknya. Atau nggak dikasih. Tapi saudara yang lain ada berangkat kapal pesiar. Saya nggak buka bisnis saja dah di rumah. Mungkin nggak dikasih keluar sama bertaruh di rumah. Suruh ngijang. Oke. Dari ceritanya beliau, alam aja tidak merestukan bahwa beli itu buat ke... Ya, keluar. Ya, mungkin. Mungkin harus buka bisnis ya? Mungkin di rumah. Pembisnis sukses dari Bali, Dewo Gede.
Ya, nya kene lah pangidang beten Jik Krishna kemudian nyalip Jik Krishna kan masih mungkin. Bisa Nah, mungkin. beten Jik Krishna tapi Ben kudu menang. 1,5. Nah, beli. Nah, jadi dari cerita beli konyangannya Busan tuh, beli pasti mengalami cerita yang pengalaman hidup ini jelek apa nih pahit. Yang beli tadi diceritakan atau pengalaman hidup ini pahit ngajak ini paling bahagia lah. Langsung ini pahit mungkin tawang. Bang tawang sih ini bahagia. Nah tuh, Bu. Di bisnis kan berarti kan di bisnis pokoknya kan. Nah, di bisnis. Karena konteksnya bisnis. Jadi di bisnis tuh busan borang 4 bulan pertama tuh waktu buka bisnis 4 bulan pertama yang putra pertama nggak dapat apa-apa. Bisnis pertama saya kan nikah putra. Dan sing beli lah pikiran. Oh, Nyerah. kan bener. Pernah cuma jadi kene utang tuh jadi kene jadi pemicu berpikir sebenarnya ke kalian guysnya tuh kok berangkat gitu ambil keputusan guysnya tuh pas 4 bulan pertama saya ada hasil kan ke kalian timpal tapi Ben mikir udah dikasih kepercayaan sama orang masa kita nggak lanjutin itu udah kepercayaan itu jangan pernah disia-siakan kalau orang memang percaya sama kita jalanin pasti ada hasil yang sing jalanin sing tawang yang penting lakukan kan akhirnya tuh pengalaman terbaik memang 4 bulan pertama saya membekal apa-apa aja 2 lah bisnis putra pertama tuh. Saya membekal apa-apa. Semua uang di kantong udah habis. Tabungan yang punya tabungan kalau pas itu tuh sekitar 8 juta lah, 8 juta di ATM. Habis semua 4 bulan. Karena nggak minta ngidih orang tua kan sing bani. Pak mau lulus kuliah. Jadi terpaksa makso kena nuin, makso nah speca yang widi kan nyidang. Terus kalau bisnis udang yang di 2018, saya terbiasa dengan bisnis yang sebelumnya. Jadi kebanyakan orang sekarang buka bisnis itu kan, di asane pertama pasti orang berpikir, jangan magae, jidian sih ada nak ngatur. Konsep pemikiran anak muda sekarang seperti itu dia. Ini mikir, waduh modal mune, gas gen. Pasti membayangkan ini Iya, membayangkannya lo sing mikir sing engken tuh bisnis tuh real bisnis tuh engken. Jadi pengalaman saya di 2015 kemarin tuh pas buka toko ini biasa kan ada ini sebenarnya sing ada hal yang sulit karena bisnis emang seperti itu. Nak runolannya itu kan ada dari 2018. Di tahun pertama tuh tidak banyak orang tahu. Mata jantung ngerintis mantain medagang 25.000 sehari. Payu udang gen besi. Sing tayan medagang tayan per hari di toko. Gitu. Cuma kebanyakan orang yang sing memang bisnis pasti nyerah ya. Di bulan ketiga pasti nyerah. Karena saya sudah pengalaman di bisnis sebelumnya jadi jalan kan pasti kalau ada. Yang penting bagaimana kita caranya mengoptimalkan cara jualan kita sama proses pemasarannya kita. Tuh buat nak sing melajah apa bisnisnya makanya bisnis tuh dilihatnya visualnya pasti bebas sesane no sing ada nak ngatur karena cang buka jam kudo dadi tutup jam kudo dadi sing ada ngatur waktu tapi ya basic itu kan ada ini kena yang buka tengah sing man basic itu ada ini tapi yang ada sebenarnya memutuskan jadi pembisnis tuh sungguh hal yang berat lebih berat dari karyawan iya waktu yang Noren nak membayangkan waktu raga bebas, sebenarnya sing no. Banyak anak muda sekarang tuh udah. Yang anak muda masih karena toko nak runo kan. Udah, tapi statusnya nganten. Jiwa muda. Artinya gitu, anak muda sekarang tuh visualisasinya tentang bisnis itu pasti enak, pasti untung, pasti jam kerjanya pasti tidak ada yang ngatur. Tapi kenyataannya bisnis tidak segampang itu, pasti pahit sekali bisnis. Jadi lebih baik kalau jadi anak muda bisnis bukan sing ngemang nak bisnis tapi jangan dulu tuna dulu kalau belum punya mental modal kan halo ngale jadi ngidang ngajuan pinjaman kur atau ngajuan ke pemerintah kan ada biasanya anggaran pemerintah tuh yang pertama tuh harus mental kuat ya sing mental kuat sing ngidang bisnis pikirlah secara baik-baik dulu ya itu yang pahitnya kan kalau yang senangnya pas ketika booming nak iya boomingnya itu pun yang ngangkat kan
Okta pertama, gara-gara itu dah ngundang dia pertama di Okta, Doni, Danan. Itulah orang-orang yang membantu saya membuat naik lah. Tidak Runo lah nih. Habis itu baru yuk screen capture di live TikTok tuh. Netizen ya. Ya. Walaupun netizennya- Bayu. Walaupun netizen komennya ya, aneh-aneh, tapi beli menanggapi secara welcome, asik aja. Gitu ya. Memang gitu kan. Itu kan ada itu nah istilahnya nah. Kita kan melemparkan aksi jadi bebas orang bereaksi apapun, terserah. Karena kita melemparkan aksi, kita menampilkan sesuatu jadi reaksi orang ya bebas lah. Pendapat orang tentang anggap istilahnya beli di TikTok itu berkarya. Dengan karya video beliau, tanggapan orang kan berbeda-beda. Itu dah. Tapi Rago harus enjoy aja. Iya, karena udah masuk media sosial, kita udah ngupload media sosial, jadi bebas. Sosial ya lah, Sosial. yang sing dot sosial privat aku nih bang sing nak oleh. Yang meliu nak oleh wajar orang-orang yang berkata buruk, berkomen positif, negatif terserah orang-orang. Tapi kan kita menyikapi gimana kan tergantung kita sendiri. Kalau kita menyikapi dengan frontal, salah kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita lempar itu ke publik? Gitu udah ini. Ngomong-ngomong komentar nih beli, kan pasti tuh selama beli di media sosial pasti ada yang komen-komen nih jelek lah istilah, konyang sih lu komen, ada komennya jelek. Tensing beli ngerasa, komennya nyakit hati, regeno, tensing. Daing, ya nyakit hati sing karena cara orang busan tuh kita sebagai kita sebagai bermain sosial media yang kita udah lempar ke publik, wajar reaksi orang itu sebenarnya. Wajar mau ya demen kan sing terserah orang, tapi sampai menyakiti hati sing karena saya tidak menganggap istilahnya pokoknya sing tersinggung dengan hal itu. Sing tersinggung ya. Iya, tidaklah karena itu memang reaksi dari orang-orang pada umumnya ketika ada orang yang nggak suka sing ngidang konyangan kan ada demen masih kan. Tidak semua orang bisa kita buat bahagia kan gitu dan ini. Pasti ada kan kene sing demen. Ada kok komen mata gitu tuh. Nah lab-lab ya ben kan gitu yang komen. Bang bing lab-lab beli udang tadi ngeyek gitu kan biasanya udang nanya jadi kan istilahnya udang tuh tadi ngeyek gitu jelasin ya. Tapi tidak dengan biasa karena nih model tren anak muda sekarang gitu misalnya. Iya. Ya. Benar. Apa yang beli bilang itu benar. Ketika netizen berkomentar aneh, misalkan nih mata lebang kayak lab-lab dia lebangan. Selain membalas dengan positif, bisa menghibur, lucu. Ya kan tergantung netizen tuh makanya orang mata apa nih mata yang mata B ini cuma kan goreng atau lab-lab lebang sing nawang apa nih kadang mata kan orang-orang tanggapan orang tentang apa yang kita buat kan berbeda-beda persepsi orang. Ya Gitu. itu dah sebenarnya kalau yang lihat ya sebenarnya itu yang membuat belinya bisa naik sekarang dengan komen kayak sebenarnya udah mesti lampu saya beli kan sebenarnya maksud netizen itu mungkin walek beli tapi beli menanggapkan sudah ada ini udah mesti lampu cara gitu tuh kan dua hal yang lucu. Kita komedikan lah. Tapi basic ini sebenarnya komedi beli. Ada sing dari buat aja talenta beli no. Talenta apa? Pariwisata. Gini talenta. Pariwisata. Tadi minum nih. Tadi Udah. Izinnya ada minum. Iya. Sebenarnya biasa. Cik Bang menghargai. Kadang hidup sehat. Basic borang basic sing ada sing. Tapi pidan pas SD cita-cita mulai di pelawak sih kecapean. Bak lah cita-cita pidan. Tapi multi talenta ada dia beli. Pelawak. Lucu. Pariwisata, ngelah skill, pegang udang. Mengenap no. Bernyanyi. Bisa bernyanyi li? Bisa. Kamu nyanyi. Selagi masih bisa diambil ya ambil kan gitu kan prinsipnya nih. Selagi masih tidak merugikan orang ya lakukan aja. Lakukan apa yang ingin kita lakukan. Iya, selagi tidak merugikan orang, yang merugikan orang dong.
membunuh kan lagi karena do. Ya sing kene. Engko nak maksa melanjo. Sing kan itu sengket. Sing kene. Sengket paksa kan paling lah jangan sugih kan konsepnya kita berpikir. Ya sing nak belanja sing buang sugih tuh. Pokoknya paksa nak belanja Bang nak Belanja sih berpikir ya. Pokok maksaan biasa. Begitu nak belanja ke sana mulu. Mira goreng beli badan beli udang musik. Ayo mana beli saput beli lah gitu. Ngelahi saput kan, yang biang nasi kan warak pasang cepok kan. Terus tuh pertanyaan nih. Ya nak belanja ke toko pasti liu nak nawah beliau. Pasti liu. Beli. Jika dia saputnya beli. Saya beli hari ini 180 lah beli. Sih ada gitu. Tapi nak belanja dengan nasi sing di tawar. Ya kan buat aku naga di TikTok. Masa? Tukang parkir mingsek sendiri tawar dan parkir mengetes. Itu parkir kan. Jago banget kok parkir. Oh, bisa sogok ayo ini parkir itu teman. Ya. Udah. Kok ada konsep di tuku cara dagang nasi jak tukang parkir sing di Metawah. Jadi tawah. Belanja harus liu. Nanya harus liu minimal lah 500 juta. Berarti saput tuh kene nasi, udangnya kerupuk. Iya, gitulah. Yang beli nasi harus beli kerupuk. Harus. Terus benar. Nyenong. Jam beli ya, nih sing itu dan regonya. Apa? Baju nih kaman Lengkap. Pasti nyicil bagus kan gitu istilahnya. Yang ada ide beli, jangan tulis di toko beli. Yang kemelanyo 1 set, lebih murah gitu jangan. Hah? Bomisi. Bomisi. Tapi harganya mahal. Atau Nah, jadi nih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari Tiang. Pesan dan kesan beli kepada netizen yang sudah menemani beli dari awal mulainya TikTok lah nih sampai sekarang itu seperti apa? Berarti kesan pertama ya kesan untuk para penonton setia TikTok saya Suksema sudah selalu mengapresiasi dalam setiap karya, nah video lah karya sing ngidang berkarya masih orang konten kreator sing masih bisa berkreasi kan. Pokoknya dalam setiap video yang saya upload di TikTok semua sudah mengapresiasi, sudah nonton juga live-nya saya. Pesan terus membelanja kan ke toko, misi sing pesan apa bin pokoknya belanja ke toko gayanan dagangnya suge, nyidang beli Robicon, nyidang pamer nah gitu. Kerja keras akan mendatangkan hasil. Sing bekerja keras sing mendatangkan hasil. Pokoknya paksa kena beli pokoknya harus belanja ke toko. Itu pesannya. Ya, pesan. Mungkin pesan dari pasti netizen bertanya nanti. Beli Adi sing jemak iPhone 13 sih kita nak kalau tanya. Sing. Itu loh. Di toko itu tanyakan. Nanti beli HP. Nanti beli HP ya, nanti beli HP pangidangnya konten. Nanti biar belinya bisa beli iPhone 14 Pro Max yang terbaru, tolong belanja yang sebanyak-banyaknya. Susuk beli Rubicon lah gue beli kene. Beli HP. Susuk beli Rubicon. Nah, minimal akhir tahun ini kan ngelapis 3M. 3M beli Robicon 2. Nah kan man mudah bende sisanya benda 1 juta, benda 20 juta tuh gue beli HP, Bos. Bisa beli HP? Bisa gini HP. Yang penting Robicon 2 gue gaya aja kene. Sago. Parkir di muka. Harus. Pedagang udang sukses. Jangan stiker. Sing diangkul-angkul kuri rumah parkir 2 kanan kiri Robicon. Jangan stiker Robicon di. Jen. Pedagang udang sukses gitu jangan. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan makasih juga buat belinya dari Nak Ternalah nih. And see you the next video and story together. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1 and story together.